Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa 20 orang warga Jawa Barat terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron. Untuk mengetahui bagaimana Jawa Barat mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore Mbak Mevri dan pemirsa semuanya. Sehat-sehat. Sehat-sehat, Kang. Semoga dalam kondisi sehat juga dan terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini ya, Kang, di CNN Indonesia Newsroom. Kang Emil tadi menegaskan bahwa tidak ada transmisi lokal. Bagaimana kemudian perkembangan kondisi dari warga yang berKTP Jawa Barat tersebut, Kang, sejauh ini? Ya, kita akan mendengar isu Omikron ini beberapa bulan ke belakang sehingga kita langsung mengantisipasi secara internal di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan kita tahu kalau setiap ada varian baru seperti Omikron pasti datangnya itu impor, kira-kira datang dari perbatasan-perbatasan. Oleh karena itu kita menguatkan kepada pemerintah pusat untuk memperketat sehingga kami mendukung peraturan karantina dan lain sebagainya. Nah kemarin ternyata ada sekitar 20-an yang dites di laboratorium Jawa Barat yang memang sudah memadai, memiliki fasilitas. Ternyata 9 dari 20 adalah warga KTP Jawa Barat yang baru datang dari luar negeri. Nah hasil pantauan persis Mbak, sama seperti kasus-kasus Omikron yang lain. Rata-rata Omikron itu menular memang cepat, tapi hospitalisasinya itu rendah menurut kajian epidemiologi. Jadi belum ada yang masuk rumah sakit, alhamdulillah. Kebanyakan OTG sembuhnya juga lebih cepat. Dan ini kami tentunya mengantisipasi jangan sampai bocor di transmisi lokal. Oleh karena itu persiapan mencegah transmisi lokal ini terus kita tingkatkan. Masyarakat dihimbau untuk patuh pada 5M dan negara kita tingkatkan proses 3T-nya. Apapun jenis namanya Mbak, sebenarnya solusinya hanya 2 itu. Masyarakatnya 5M, pemerintah gesit aktif melakukan 3T. Baik, dan yang juga perlu diapresiasi adalah bagaimana penguatan dari layanan dasar juga dilakukan ya, Kang Emil ya, kalau untuk di Provinsi Jawa Barat. Kita beralih ke informasi atau fokus kepada mereka yang saat ini sedang dikarantina begitu, Kang. Ketika nantinya sudah keluar dari karantina, kembali ke Jawa Barat, apakah kemudian akan ada mekanisme khusus yang dilakukan kepada mereka, contohnya pemeriksaan ulang lagi atau bagaimana? Ya, kami akan mengikuti protokol dari yang namanya Kementerian Kesehatan, Mbak. Karena sebelum dirilis kembali ke rumah masing-masing kan mereka sudah melakukan tes PCR di tempat karantinanya. Yang kalau hasilnya ternyata negatif, mereka bisa kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat. Kami akan konsultasikan dulu apakah kami boleh melakukan double protection, kira-kira gitu ya. Jadi dites lagi di tempat karantina, tapi di kampung halamannya kami tes juga untuk memastikan. Tapi apakah itu berlebihan atau itu dianggap memadai, kami sih kalau boleh memilih melakukan pengetesan lagi. Kan juga nggak terlalu susah ya, sekarang ngetes PCR juga nggak terlalu rumit, kami punya fasilitas canggih juga, sehingga sementara rekomendasi kami ingin melakukan double check, tapi tentunya kami akan minta pendapat dari Kementerian Kesehatan. Yang penting berita ini bahwa mereka betul pernah Omikron tapi kemudian sudah negatif, ini harus diberitakan kepada masyarakat supaya juga tenang, dan kami himbau juga untuk tetap melakukan pengetatan dan menginformasikan kepada kami warga-warga Jawa Barat yang sedang berpergian di luar negeri yang mau datang pulang itu kami sedang sisir juga Mbak, sehingga kita lakukan antisipasi di level kewilayahan RT RW atau kampung halaman. Baik, yang tadi disebutkan juga adalah bagaimana warga harus terus disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M, kemudian pemerintah juga gencar melakukan 3T begitu ya Kang Emil ya. Kita bicara soal jangan sampai ada transmisi lokal terjadi. Apakah kemudian ada upaya khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan hal itu? Salah satu diantaranya kalau kita melihat di Provinsi Bali ini jumlah testingnya ditambah Kang dengan adanya Omikron. Nah kalau di Jawa Barat apakah ada metode atau mekanisme khusus yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya transmisi lokal? Kita sejak 2 bulan lalu sudah meningkatkan seperti di Bali, Mbak ya, Mevri ya. Berdasarkan rasio klinis dan epidemiolognya, kita ini sebenarnya cukup mengetes 10.000 per hari, Mbak. Sekarang rata-rata pengetesan kita 3 kali lipat, ya, di 30 ribuan
testing per hari untuk mengantisipasi tadi naiknya Omikron, itu arahan Pak Presiden juga, sehingga testing kita tinggikan 3 kali lipat, kemudian tracing juga kepada yang 9 orang atau nanti yang terdeteksi KTP Jawa Barat juga kita lakukan. Sambil sebenarnya yang fundamental itu kita lagi nyiapin skenario terburuk ya Mbak. Iya. Skenario terburuk itu adalah kan biasanya 14 hari setelah Nataru, artinya minggu ini dan minggu depan kita sedang was-was lah ya, sedang siap-siap, jangan-jangan ada tren naik. Nah makanya rumah sakit disiapkan, testing dinaikkan, tracing team juga disiapkan, termasuk juga persiapan-persiapan jika oksigen dibutuhkan. Tapi kami kan pernah punya pengalaman tahun lalu. Tapi berita optimisnya Mbak Mevri, perbedaannya dengan dulu adalah kita sekarang tingkat vaksinasi sudah jauh tinggi sekali. Kita sudah 77% per hari ini kan. Total 28 juta rakyat Jawa Barat sudah disuntik vaksin tahap 1. Jadi ini ada korelasi dengan ketahanan persiapan terhadap Omikron. Jadi Omikron itu teorinya mungkin penularannya cepat, tapi tingkat fatalitas dan hospitalisasinya tidak setinggi Delta. Dan kita diuji oleh Delta dulu, yang tingkat repotnya itu luar biasa ya. Jadi optimisnya mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengendalikan dengan kesiapan yang tadi saya tinggikan, termasuk pengetesan 3 kali lipat. Baik, pengetesan 3 kali lipat sudah ditingkatkan begitu ya Kang Emil. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa secara kondisi di lapangan memang hospitality rate-nya itu lebih rendah ya Kang jika kita bandingkan dengan Delta begitu untuk Omikron ini. Tapi pasti karantina juga dibutuhkan. Nah, untuk khusus terkait dengan tempat karantina dan isolasi terpusat, apakah nanti skenario yang dilakukan pada saat mengantisipasi varian Delta akan juga dilakukan ke depannya ini Kang jika terjadi mungkin lonjakan kasus, hasil testing ditemukan varian Omikronnya juga meningkat begitu? Pandemi ini kan hikmahnya Mbak Mevri ya, membuat kita lebih paham terhadap sesuatu yang kita sebelumnya tidak tahu. Bulan Juli itu bulan terburuk kira-kira gitu ya, dalam situasi COVID, dan kita luluslah ujian itu. Makanya sekarang musuh mau datang ibaratnya begitu. Pengalaman terburuk di bulan Juli itu sedang kita kondisikan. Jadi ada namanya karantina di desa, di RT-RT. Sekarang udah kosong Mbak, tapi kita siapkan. Kemudian karantina di hotel-hotel, di tempat-tempat yang dulu bekerja sama dengan kita juga kontrak-kontrak sudah kita siapkan jaga-jaga. Kalau musuh itu ternyata datang menyerang kira-kira. Rumah sakit yang tadi jumlah bednya sudah diturunkan karena udah jarang yang kena COVID kan di rumah sakit, itu persentasenya kita ingatkan lagi supaya kalau ada konversinya bisa cepat. Oksigen yang dulu kita kelabakan ya Mbak, sekarang kita udah beli banyak, stok juga udah banyak, udah distribusikan. Pokoknya pengalaman Juli itu membekali kita sebuah panduan baru menghadapi apapun namanya, mau Omikron mau tidak, Jawa Barat paling siap insya Allah menghadapi lonjakan-lonjakan oleh tipe-tipe baru ini. Sambil tetap memberikan pesan, 1 waspada, 2 optimisme, karena kan 2022 kita ingin fokus kebangkitan ekonomi, kita ingin fokus pada kondusivitas dan lain-lain, sehingga negara tetap waspada walaupun situasi ada ancaman. Makanya titip di batas-batas negara seperti pelabuhan, kebetulan Jawa Barat tidak ada yang internasional dalam skala sekarang, titip ke pemerintah pusat di Cengkareng di mana untuk memastikan ketat, jangan sampai masyarakat dengar berita-berita yang bolong-bolong itu Mbak, yang kabur-kabur, itulah ya yang membuat seolah-olah tidak skill. Jadi tugas bersama memastikan karantina harus ketat sekali, jangan sampai kecolongan. Baik, jangan sampai kecolongan karena lagi-lagi varian-varian dari virus corona ini datangnya dari luar negeri begitu ya Kang ya. Oleh karena itu memang border negara yang harus lebih diketatkan lagi baru nanti di tingkat provinsi. Tadi Kang Emil juga bicara bahwa selain penerapan 3T, kemudian juga protokol kesehatan 5M, juga penting adanya vaksinasi. Nah ini ke depannya bagaimana progres vaksinasi terutama bagi anak-anak usia di bawah 11 tahun ini Kang di Jawa Barat. Apakah kemudian ada program khusus untuk mempercepat target pemenuhan vaksinasinya? Ya, kita lagi semangat nih Mbak Mevri ya. Anak-anak 6-11 tahun kita lagi dorong, tapi kita pakai program 3-in-1 Mbak. Jadi satu anak itu harus bawa keluarganya, orang tuanya, kakeknya, neneknya yang belum divaksin gitu. Sehingga
sambil dapat target si anaknya, dapat juga target orang tuanya yang belum tervaksin untuk mengejar 100% vaksinasi. Yang kedua, kita sudah mulai booster menggunakan vaksin yang akan kadaluarsa. Memang semua provinsi ada, khususnya yang merek AstraZeneca dan Pfizer. Kita ada yang akan 100 ribuan yang akan expire di tanggal 18 sampai 30 Januari. Sudah diputuskan izin dari Pak Luhut, kita akan suntikan sebagai booster ke nakes-nakes yang akan menangani Omikron di depan, ke tenaga kepolisian, TNI yang juga akan menangani Omikron di depan. Jadi benteng pertahanan pun selain kita push vaksinasi umum, khusus yang ketiga bukan untuk pejabat, bukan untuk orang-orang elitis, tapi untuk mereka yang akan berhadapan dengan Omikron di depan itu kita siapkan. Dan kecepatan Jawa Barat, Mbak, itu kan nyuntik vaksinnya itu tertinggi di Indonesia, sekitar sekarang per harinya 160 sampai 200 ribu vaksinasi per hari, total juga paling tinggi 28 juta sudah tervaksin. Saya optimis dengan pengalaman ini, makanya kan Indonesia diapresiasi ya Mbak oleh seluruh dunia. Per hari ini kita relatif aman terkendali, mudah-mudahan dengan kedisiplinan, tetap konservatif, tidak terlalu euforia. Saya meyakini Omikron bisa ditahan dengan pengalaman Indonesia ini. Baik, tadi Kang Emil juga sempat menyebutkan ya bahwa program booster ini kan memang dari pemerintah pusat dinyatakan bahwa mulai 12 Januari ya Kang ya, dan ada sekitar 180-an ribu begitu ya dosis vaksin yang menjelang kadaluarsa, dan ini akan digunakan tadi utamakan untuk tenaga kesehatan yang belum mendapatkan dan juga berarti TNI Polri begitu ya Kang ya? Iya, iya. Okay. Pokoknya yang nanti akan bersentuhan, berinteraksi tatap muka fisik dengan mereka yang akan dicurigai kena Omikron, ibaratnya bentengnya dilapisi berlapis-lapis lagi. Ya, salah satu yang paling logis adalah booster. Kebetulan memang ada vaksin yang secara jadwal harus segera diselesaikan. Saya kira itu. Tapi intinya optimis, Mbak. Ya. Untuk 50 juta, kami sudah 77% itu sudah alhamdulillah luar biasa. Iya, dan Jawa Barat juga memang kalau kita lihat dari kriteria yang akan diizinkan untuk memberikan booster sudah lewat dari batasnya begitu ya Kang, tadi sudah disebutkan. Tapi kalau terkhusus untuk persiapan pemberian booster Kang Emil, ke depannya bagaimana prosesnya? Kalau tadi kan 180 ribu akan digunakan bagi mereka yang ada di garda terdepan, lalu ke depannya untuk persiapan-persiapan bagi mereka yang tidak masuk golongan tersebut tapi ingin mendapatkan booster, apakah sudah ada komunikasi Kang Emil dengan pihak pusat dan juga para pemerintah daerah? Saya secara umum belum merekomendasi booster kepada non tenaga kesehatan dan non TNI Polri. Kenapa? Kan kita masih 77%, Mbak. Jadi kita masih ngejar 23% lagi rakyat yang normal, yang membutuhkan, kan gitu ya. Kemudian vaksin tahap 2 kita baru 55% untuk ngejar. Jadi tetap sebenarnya prioritas itu tidak akan kepada booster sebelum 100% dari target tercapai. Tapi kalaupun ada booster, dan itu kan booster juga menjadi solusi untuk yang vaksin expire, difokuskan kepada golongan yang rawan karena menangani Omikron di depan. Jadi di Jawa Barat saya pastikan tidak kami izinkan ada booster untuk non tenaga kesehatan TNI Polri atau kelompok-kelompok yang berinteraksi langsung dengan penanganan pandemi, Mbak. Jadi kita akan fokus pada penyelesaian vaksin periode 1 dan vaksin tahap 2. Baik, yang pasti optimisme dan disiplin ya Kang ya untuk menerapkan protokol kesehatan serta dari pihak pemerintah terus konsisten melakukan 3T untuk sama-sama mengantisipasi. Ibaratnya gini Mbak Mevri, sebenarnya 2022 adalah boleh asal prokes. Asal prokes. Mau pengajian, mau nikahan gitu kan, mau makan-makan, mau apa, relatif boleh lah ya, apalagi rata-rata kan udah PPKM level 1, level 2. Yang penting prokes aja. Nah kalau itu bisa dan terbukti menahan laju ya Mbak, ya inilah cara hidup kita baru, berdampingan dengan COVID, dengan tetap produktif, prokes, sampai nunggu proklamasi dari Pak Jokowi kapan masker dibuka kan, kira-kira begitu. Nah sebelum ada proklamasi itu, hidup kita akan begini, jadi dinikmati aja, beradaptasilah. Jangan banyak istilahnya merasa terbatas, ya inilah dunia baru kita ya, kita pinter-pinter berinovasi untuk hidup produktif tapi dengan prokes. Insya Allah itulah cara
nyaman kita menghadapi situasi 2022 ini. Ya, dan perlu peran kita bersama ya Kang Emil ya, tidak hanya peran pemerintah atau masyarakat saja, tapi perlu ada kolaborasi antara kedua pihak tersebut. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung bersama kami, Sama-sama, Mbak Kang Emil Mevri. di CNN Indonesia Newsroom, dan sehat selalu ya Kang. Kita tunggu update-nya nanti perkembangan Hatur akan nuhun. seperti apa. Hatur nuhun Kang, selamat sore. Selamat sore Mbak Mevri.